Lai Pasar Ibu. Ya, dari mana? Horas. Horas. Matikan dulu, matikan. Ah. Matikan. Lama nggak jumpa ini, Pak. Iya. Biasalah, Pak. Ngobrol kita. Orang warga marginal di Kota Medan ini. Tengah malam masih bekerja ya, Pak ya? Iya, udah pasti dong, Pak, ya. Salut sama Bapak. Amin. Bukan Saya selalu mengikuti postingan Bapak di Yayasan Peduli Pemudi Sejahtera di Iya. Facebook. Bapak sangat aktif. Jadi malam ini saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bapak. Boleh, Pak ya? Oh, silakan. Pak, bisa ceritain, Pak, sejak kapan Bapak mau mengurusi orang-orang miskin ini, Pak? Sebenarnya udah lama, Pak, ya, karena ini panggilan kemanusiaan. Kalau boleh kira-kira 2013 yang lalu gitu, Pak. Oh, sudah lama sekali. Sudah ya? kita lakukan kerja-kerja kemanusiaan. Apa-apa saja yang sudah Bapak kerjakan? Oh, banyak, Pak. Mengurusi orang sakit, mengurusi identitas yang putus sekolah, orang tua terlantar, banyak lah. Pokoknya sosial aja yang kita lakukan, Pak, gitu. Nah, selama mengurusi orang miskin ini, Pak, apa aja tantangannya, Pak? Banyak, Pak, tantangannya. Tantangan dari diri sendiri, tantangan dari teman-teman, tantangan yang dari kita urus. Bahkan tantangan dari pemerintah sekalipun banyak sekali, Pak. Bisa Contohnya dijelasin apa saja dari pemerintah, misalnya melalui oknum. Karena saya ini kan pejuang, aktivis, yang dituduhlah saya calo, yang dipersulitlah, seakan-akan mereka melihat saya ini meminta sesuatu daripada masyarakat, begitu. Karena mereka merasa banyak yang mereka pelihara calo atau agen-agen gitu kan. Contohnya lah dalam pengurusan KK, KTP dan lain sebagainya, begitu. Jadi imbasnya kepada saya gitu. Sementara kan lihatlah di post di media sosial, apa yang kita lakukan, kita tuangkan ke media sosial, begitu. Bagaimana Bapak bisa belajar memilih bermain di media sosial? Itu sebenarnya karena hatinya, Pak, ya. Kita belajar kebetulan pada waktu itu ya anak-anak saya lebih awal belajar di Facebook. Mereka mengajari saya gitu. Makanya saya tahu main Facebook. Kalau dulu nggak mengerti saya Facebook, apa itu Facebook, apa nggak ngerti saya itu, Pak. Mengapa Bapak memakai Facebook? Karena saya lihat misalnya seperti pertama pengalaman saya ketika saya posting di media sosial, banyak orang respect gitu, respon dengan apa yang saya tulis, walaupun menulis salah acak-acakan gitu. Dari mana Bapak belajar menulis sama memotret juga bermain YouTube? Ya, belajar, Pak, belajar sendiri, belajar dari anak, belajar dari guru awak, ada teman-teman, itulah guru awak, pengalaman awak kan gitu kan, ada teman-teman, kita minta belajar, dengar sini, dengar sana, begitu ya. Bisa Bapak ceritakan, dulu Bapak sekolahnya apa sih, Pak? Saya tidak tamat sekolah, Pak, nggak ada sekolahan, Pak. Tidak pernah ikut kursus? Nggak pernah, Pak. Tapi bisa sangat kreatif ya, Pak, Iya, bermain ini? karena mata hati, Pak, hati yang sebenarnya yang berbicara. Ketika kita memberi hati ya mudah-mudahan kita tekuni ya makin pintar kita, walaupun nggak sempurna kan, begitu, Pak. Apa yang sebenarnya Bapak harapkan daripada komunitas masyarakat marginal Oke, ini? tujuan saya, Pak, seperti sedia kala, karena saya ini latar belakangnya miskin, keluarga dari miskin kan gitu, Pak. Harapan saya kepada teman-teman bagaimana supaya kaum marginal itu memiliki kesejahteraan lah ya, sejahtera kan gitu kan. Karena banyak persoalan-persoalan, misalnya orang-orang miskin tidak memiliki kartu Indonesia Sehat, anak-anak pemulung misalnya putus sekolah, terlantar di mana-mana, banyak sekali lah, Pak. Sebenarnya kan gawean itu ada di pemerintah, bola itu ada di pemerintah untuk mengurusi. Tapi kan saya mencoba mengurai permasalahan-permasalahan ini, membantu tugas pemerintah. Itu sebenarnya tugas pemerintah sebenarnya, tapi udah saya bantu gitu. Oh, udah pasti dong. Udah pasti, karena birokrasi kita ini belum berubah, bangsa kita belum berubah sampai sekarang ya. Image daripada oknum-oknum pejabat-pejabat di negara ini belum berubah. Sampai kapan ini berubah bangsa ini? Bayangkan, tugas mulia yang saya lakukan, saya dituduh calo, bayangkan. Dipersulit, dihempang. Kenapa? Karena memang sudah zamannya seperti itu. Dari zaman now sampai zaman sekarang masih banyak pungli, masih banyak macam lain itu di birokrasi. Misalnya pengurusan KK KTP. Saya tanya Bapak dulu ya, di birokrasi mana, kelurahan mana, desa mana, dinas kependudukan mana, tidak ada pungli gitu. Saya mau tantang Bapak gitu. Itu fakta, Pak.
Kenapa? Udah di situ, sudah lama saya belajar di situ gitu. Jadi artinya sehari-harinya Bapak ini hidup dengan orang-orang susah ya? Udah pasti Bapak. Dengan perjuangan Bapak sampai hari ini, bertemu banyak orang susah, belusukan, sampai ke kedalaman, ke masuk gang, hidup bersama mereka. Seperti apa perasaan Bapak? Saya yang pertama ketika saya bertemu dengan mereka, hati saya iba dan miris ya. Terus teranglah ya, kalau saya masuk ke dalam pedalaman, masih banyak rupanya saudara-saudara saya yang lebih susah, yang hidup benar-benar di bawah garis kemiskinan, yang belum pernah tersentuh oleh kasat mata pemerintah. Boleh Pak, sekali-sekali kita jalan-jalan. Bisa Bapak ceritakan Pak, seperti apa sekarang kondisi ekonomi rata-rata pemulung dan pekerja di masa pandemi COVID-19 ini Pak? Aduh Pak, kalau boleh saya katakan ada nggak makan lah ya. Betul, ada nggak makan saudara-saudara saya ya. Ada yang cuma 1 kali makan sehari. Bayangkan pandemi COVID-19 ini, pemerintah kan menyuruh mereka untuk berdiam di rumah. Sementara kan pencarian mereka pas-pasan, kan bukan? Cobalah dulu, kalau disuruh dia diam di rumah, mau makan apa? Apalagi orang-orang miskin pemulung lah misalnya, mau makan apa? Sementara mereka nggak dapat bantuan dari pemerintah sebagian, begitu. Kalau Bapak diberi umur panjang, apa masih akan terus berjuang seperti ini Pak? Udah pasti Pak. Sampai kapan? Sampai panggilan detik-detik napas terakhir jiwa ragaku kuberikan untuk bangsa ini. Itu dia Pak. Walaupun akan selalu ditolak Pak. Siap. Walaupun saya ditolak, mau dihempang, mau dikucilkan, saya tetap akan berjuang kepada orang-orang terbaik. Mau ditolak, saya akan mainkan terus. Karena apa? Karena kalau bukan turun Bapak Saribu ke lapangan, pasti mereka saudara-saudara saya kesulitan. Jujur, fakta bisa saya bongkar fakta-faktanya. Begitu Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya memberi penjelasan. Semoga memotivasi ya Pak. Baik. Selamat malam baik ya.